Kita akan melihat bersama kondisi arus balik di dua lokasi sekaligus. Di kiri layar Anda terdapat kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama, sedangkan di kanan layar Anda terlihat kondisi terkini dari kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, di mana kedua lokasi ini merupakan lokasi padat terjadinya penumpukan kendaraan selama perkiraan puncak arus balik Lebaran 2024 yang diprediksi terjadi malam hari ini. Dan kita bisa lihat di masing-masing gambar terdapat penumpukan kendaraan. Jika Anda telah lebih lanjut untuk di gerbang tol Cikampek Utama ini memang sudah terjadi kemacetan sejak sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Dan ini memang kendaraan sempat tersendat maupun juga sempat berhenti dan terjadi antrean antrean keluar maksud kami untuk menuju ke arah Jakarta. Sedangkan di Lingkar Gentong sendiri ini terjadi hal yang sama di mana kendaraan juga tetap tersendat. Dan ini adalah kondisi lebih detail terkait dengan kondisi saat ini atau kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Jadi informasinya memang kendaraan di tol Cikatama ini melaju dengan kecepatan sekitar 20 km per jam, sempat tersendat juga di beberapa titik. Dan untuk perjalanan menuju ke rest area kilometer 62 dari gerbang tol Cikatama ini dimulai macet dan juga kepadatan ini terjadi di jalur kontraflow yang sempat juga diberlakukan. Baik, selanjutnya kita juga akan pantau bersama kondisi terkini arus lalu lintas di Lingkar Gentong Tasikmalaya. Jadi tidak jauh berbeda dengan tadi di gerbang tol Cikatama, di Lingkar Gentong ini masih terlihat kepadatan kendaraan dan kendaraan juga sempat tersendat. Bahkan tadi informasi dari jurnalis iNews yang sudah melaporkan secara langsung bahwa kemacetan ini terjadi dari siang hari hingga pada sekitar pukul 23:23 waktu Indonesia Barat malam ini. Dan tadi polisi atau pihak pengamanan yang ada sempat memberlakukan skema one way. Jadi skema one way ini memang dibuat untuk mengurai kemacetan di jalur Gentong Tasikmalaya malam hari ini. Baik pemirsa, kita akan memantau kondisi arus balik di lokasi lain. Saat ini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, ada rekan kami Heri Fulistiawan. Baik, selamat malam Heri. Mungkin Anda bisa menginformasikan situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni. Ya, selamat malam kembali Aulia. Dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pada malam hari ini, yaitu malam puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni. Di belakang saya ini terdapat antrian ribuan kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Terpantau kami bahwa antrian kendaraan roda 4 ini hingga kurang lebih mencapai 1 kilometer di jalan tol Trans Sumatera. Dapat saya laporkan kembali bahwa berdasarkan pantauan kami di jalan tol Trans Sumatera juga pihak Polda Lampung saat ini sudah menerapkan delaying system yang yaitu dikantongkan kendaraan dikantong parkirkan di setiap rest area yang ada di panjang jalan tol Trans Sumatera. Demikian, Aulia.
Baik, Heri, untuk kondisi pengamanan sendiri bagaimana sesuai pantauan Anda di sana melihat kepadatan kendaraan yang mencapai hingga puluhan ribu tersebut? Baik, saat ini petugas gabungan juga bekerja ekstra keras untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Saat ini juga petugas lalu lintas dari Polres Lampung Selatan dan aparat gabungan juga sedang melakukan upaya untuk mengurai kemacetan yang ada di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Demikian. Baik, Heri, tadi sempat ada informasi terkait protes dari pemudik yang dikatakan harus mengantre cukup lama untuk bisa naik ke atas kapal. Dan katanya ada dugaan juga ada kecurangan terkait dengan beberapa pemudik yang merasa tidak bisa naik kapal langsung. Seperti itu, Heri. Lalu bagaimana kondisinya saat ini atau malam hari ini? Apakah masih ada protes dari sejumlah pemudik di Pelabuhan Bakauheni? Baik, berdasarkan pantauan kami bahwa saat ini di dermaga eksekutif, benar sekali Aulia bahwa di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni tadi sempat terjadi cekcok antara pemudik dan petugas pelabuhan, bahwasanya tadi sempat terjadi diduga pilih kasih terhadap para penumpang itu. Namun saat ini sudah kembali normal. Namun kepadatan yang terjadi masih tetap berlangsung. Demikian Aulia. Baik, Heri, mungkin adakah informasi terkait kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak ASDP mengingat saat ini masih ada antrian kendaraan untuk ke Pelabuhan Bakauheni ini? Apakah mungkin ada kebijakan-kebijakan khusus apalagi untuk menghindari cekcok-cekcok itu terjadi kembali? Baik, demikian Aulia, dapat saya laporkan juga bahwa PT ASDP Bakauheni sendiri dan juga Polda Lampung menerapkan skema yaitu merah, kuning, dan hijau. Saat ini ada kepadatan kendaraan yang cukup berarti saat ini skema yang dilakukan adalah warna kuning. Demikian. Baik, Heri, mungkin bisa Anda informasikan lebih lanjut untuk skema kuning ini maksudnya bagaimana dari pihak PT ASDP sendiri? Mungkin bisa Anda jelaskan lebih lanjut. Skema warna kuning sendiri terjadi kepadatan yang cukup berarti, namun jarak yang kepadatan kendaraan masih bisa diurai oleh petugas. Baik Heri, mungkin adakah Anda mendengar informasi terkait kapan kira-kira kepadatan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni ini akan mulai terurai atau mungkin puncak kepadatan ini akan berakhir pada pukul berapa? Adakah informasi dari pihak SDP atau dari pihak Bakauheni sendiri? Baik Aulia, dapat saya laporkan bahwa saat ini SDP sendiri sudah menyeberangkan sebanyak 37.000 kendaraan roda 4. Dan berdasarkan data sendiri saat ini masih ada sekitar 60.000 lebih kendaraan roda 4 yang belum menyeberang ke Pulau Jawa. Diprediksi untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni sendiri masih akan terjadi hingga esok hari dan lusa. Demikian. Baik, Heri, dari pantauan Anda di lapangan atau tepatnya di Pelabuhan Bakauheni malam hari ini, mungkin Anda bisa memberikan tips untuk para pemudik yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni, apa saja mungkin yang harus dipersiapkan mengingat cukup panjang waktu mengantre di pelabuhan? Baik, dapat saya laporkan juga Aulia bahwa kami menghimbau kepada para pemudik bahwasanya apabila para pemudik itu sedang tidak enak badan, diharapkan untuk beristirahat di rest area atau yang telah disiapkan oleh petugas maupun pemerintah daerah terkait. Demikian.
Baik, terima kasih Heri Felistiawan melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Antrean kendaraan arus balik terjadi di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Arus balik di Lebaran H+4 di jalur Pantura sudah mulai terlihat. Antrean kendaraan terlihat mengular di sepanjang jalur arteri Pantura dari Penggambiran Kota Cirebon hingga Simpang Palimanan. Menurut data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, hingga malam hari ini kendaraan yang melintas mencapai 75.113 kendaraan yang melintas jalur arteri Cirebon. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi di jalur Pantura Cirebon malam hari ini, sudah bergabung bersama kami jurnalis Anyus, ada To Iskandar. Selamat malam, To Iskandar. Bisakah Anda jelaskan bagaimana situasi saat ini di lokasi Anda melaporkan? Bangke nanya banyak bener. Namanya berarti bahan enggak. Ya. Selamat malam, To Iskandar. Anda bisa bantu perbaiki audio Anda karena kami di sini tidak bisa mendengar dengan jelas. Ya, Olia. Ya, baik, To Iskandar. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, Olia. Dan pemirsa, saat ini saya berada di salah satu persimpangan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana suasana arus lalu lintas kendaraan ada arus balik memasuki H+4 setelah Lebaran ini suasananya terpantau lancar. Namun jika dibandingkan pada pukul jam 8 malam tadi, kendaraan ribuan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa yang menuju ke Jabodetabek terpantau padat merayap. Bahkan kepadatan ini juga seperti di layar kaca terpantau sampai memasuki kota Cirebon Pegambiran. Dan sepanjang jalur Pantura Cirebon ini mengalami kepadatan dan mengeluar hingga 20 km 2 meter tersebut. Dan dapat kami informasikan juga ribuan kendaraan pemudik sepeda motor yang hendak balik ke Jakarta dan Bandung ini merupakan di salah satu saya berdiri saat ini di Palimanan, Kabupaten Cirebon, di mana pertemuan arus ini sehingga dapat kendaraan roda 2 tersendat di titik-titik persimpangan. Dan terdapat 6 titik persimpangan yang ada di Kabupaten Cirebon, sehingga terdapat ribuan kendaraan sepeda motor ini mengular hingga 20 km. Dan kami juga sempat dapat informasi dari Disub Kabupaten Cirebon sendiri tercatat pada pukul jam 00 Minggu dini hari tadi hingga jam 18.00 tercatat mencapai 75.113 kendaraan baik kendaraan roda 2 dan kendaraan mobil pribadi yang melintas di jalur Pantura Cirebon. Dan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas sendiri, petugas kepolisian dari Polresta Cirebon guna mengurai kepadatan ini merekayasa arus lalu lintas di titik-titik persimpangan. Rekayasa ini dengan secara manual dan menutup dari arah Bandung menuju ke Cirebon. Dan para petugas kepolisian juga memprioritaskan kendaraan ribuan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa. Dan dapat kami informasikan juga diperkirakan gelombang arus
balik pada malam hari ini masih akan terus meningkat pada hari Senin esok dan pada memasuki gelombang kedua puncak arus mudik. Dan kami himbau juga Aulia dan pemirsa, jika Anda melintasi di sepanjang jalur Pantura Cirebon pada malam hari, sebaiknya jika mengalami ngantuk, hendaknya para pemudik yang akan balik ke Jakarta maupun di Bandung sebaiknya beristirahat di rest area yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait. Dan juga para pemudik juga diimbau agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan masih banyaknya juga minimnya penerangan lampu di sepanjang jalur Pantura, jalur arteri Cirebon sendiri. Kembali ke Aulia. Baik, Toy Iskandar, dari pantauan Anda melihat kepadatan yang ada di jalur Pantura Cirebon pada malam hari ini, selain mungkin rekayasa lalu lintas yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian di jalur-jalur persimpangan, adakah mungkin fasilitas atau penanganan lain yang disiapkan oleh pihak kepolisian, mengingat memang ini agak unik dibanding dengan jalur-jalur lainnya karena didominasi oleh sepeda motor? Kurang ini sini kali Bang. Sudah selesai kan? Saya ulangi kembali pertanyaannya, Toy Iskandar, melihat kepadatan di jalur Pantura Cirebon malam hari ini, adakah treatment khusus mungkin dari pihak kepolisian selain menerapkan rekayasa lalu lintas di titik-titik persimpangan seperti yang Anda informasikan tadi? Ya, baik Aulia, mohon maaf tadi ada kendala teknis dan dapat kami informasikan juga bahwa terdapat tadi petugas kepolisian Polres, maksud kami Polres Cirebon Kota menutup dari Jalan Pemuda yang hendak ditutup persimpangan. Petugas kepolisian sendiri menutup jalur yang berada di sepanjang jalur Pantura karena mengingat di jalur Pantura ini banyaknya terdapat titik-titik pemutar balik sehingga terdapat juga mengakibatkan ribuan kendaraan ini mengular. Dan selain dari arah Jawa menuju ke Jakarta juga kepadatan arus kendaraan roda 2 maupun mobil pribadi juga kepadatan dari arah Jakarta menuju ke Cirebon. Mengingat pada ini juga diakibatkan dengan sistem one way di jalur tol Palikanci dan Palimanan. Dan petugas kepolisian sendiri menarik kendaraan mobil pribadi dan kendaraan sepeda motor agar mengurai kepadatan di sebelah titik-titik persimpangan. Seperti itu, Aulia. Baik, terima kasih Toy Iskandar atas laporannya langsung dari jalur Pantura Cirebon. Baik pemirsa, kita akan memantau kembali situasi terkini puncak arus balik lebaran 2024 dan saat ini ada dua gambar terkini. Di sebelah kiri layar Anda ini ada gambar atau situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Sedangkan di seberang kanan Anda ini adalah kondisi terkini di Lingkar Gentong Tasikmalaya. Tidak jauh berbeda dari kondisi beberapa waktu yang lalu, ini kepadatan kendaraan masih terlihat ada atau antrian kendaraan ini masih mengantre di masing-masing jalur. Dan ini juga sesuai prediksi bahwa memang puncak arus balik lebaran 2024 ini diprediksi akan terjadi malam hari ini. Baik, dan untuk di masing-masing lokasi ini memang sudah dipersiapkan
rekayasa lalu lintas dan juga beberapa pengamanan khusus untuk mengurai kepadatan yang memang sudah akan diprediksi terjadi malam hari ini. Jika kita lihat di jalur lingkar Gentong Tasikmalaya ini, arus balik ini memang sudah diberlakukan sistem one way atau sistem satu arah dari pihak kepolisian untuk bisa mengurai sedikit kemacetan atau kepadatan agar kendaraan ini tidak tersendat. Dan jika kita lihat kembali di gerbang tol Cikampek Utama ini, memang kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini terlihat menumpuk, ada antrean kendaraan. Maka dari itu memang bagi para pemudik ini diimbau untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang untuk menghindari kepadatan atau antrean kendaraan seperti yang bisa Anda lihat di lokasi gerbang tol Cikampek Utama ini. Salah satunya yang bisa Anda lakukan adalah dengan mempersiapkan saldo e-tol Anda untuk menghindari antrean mobil-mobil atau kendaraan yang ada di belakang. Baik pemirsa, usai jeda breaking news akan kembali.